Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kembali lagi bersama saya di pelajaran IPA kali ini secara daring. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, kita lanjutkan. Sebelum saya lanjutkan ini, saya ingatkan kembali, saya tidak bosan-bosan mengingatkan kalian untuk tetap segera mengerjakan tugas-tugas kalian yang belum dikerjakan. Saya lihat, saya cek di Google Classroom, masih banyak di antara kalian yang belum mengerjakan. Yang terakhir tugasnya adalah di bab partikel penyusun benda mati maupun makhluk hidup. Itu tugas yang terakhir. Untuk itu segera kalian kerjakan. Bahkan tugas yang sebelumnya juga ada beberapa yang belum mengerjakan. Jadi saya harap kalian secepatnya paling tidak sebelum PTS. Jadi ya, saya ingatkan ke kalian semuanya, paling tidak sebelum PTS semua tugas harus sudah selesai. Nanti karena setelah PTS ada tugas-tugas yang lain lagi. Oke, jadi supaya tidak menumpuk nanti, jadi sebelum PTS saya harap tugas-tugas segera diselesaikan. Kemudian ulangan-ulangan harian yang belum mengerjakan masih saya buka, masih saya kasih kesempatan untuk mengerjakan. Jadi silakan untuk segera mengerjakannya supaya nilai kalian nggak kosong. Nanti ketika diolah nilainya, kalau nilai kalian kosong nanti mengurangi atau bisa-bisa kalian tidak lulus. Baik ya, jadi minggu sebelumnya atau pertemuan sebelumnya kita sudah semua materi di kelas 9 semester 2 sudah saya sampaikan semuanya. Jadi untuk hari ini saya akan mengulang materi mulai dari kelas 7 nanti sampai kelas 9 kalau sempat. Jadi saya akan mengingatkan kembali materi-materi yang telah berlalu. Artinya materi ini nanti sebagai persiapan untuk kalian menghadapi ujian sekolah. Jadi kalau ujian sekolah itu kan materinya mulai dari kelas 7, 8, dan 9. Mungkin presentasinya ya 20, 60 seperti itu mungkin nanti saya informasikan lebih lanjut. Jadi kelas 7 harus tetap dipelajari, kelas 8 juga, dan porsi terbanyaknya memang di kelas 9. Nah untuk itu, kelas 9 sudah saya sampaikan semua materinya. Nah untuk hari ini saya akan mengulang kembali materi-materi kelas 7 atau kelas 8. Nah, materi ini berupa soal-soal saja. Nanti saya sajikan kalian soal-soal, nanti kalian kerjakan, kemudian kita bahas sama-sama. Mudah-mudahan dapat banyak soal untuk hari ini. Paling tidak 10 soal lah kita bahas hari ini ya. Oke, baik. Untuk hari ini saya mulai dari pengukuran zat dan sifatnya. Pengukuran zat dan sifat ini materi di kelas 7. Materi awal kelas 7 itu adalah pengukuran. Kita mengulang kembali dalam bentuk soal-soal ya, saya ulang kembali dalam bentuk soal-soal dan pembahasan, bukan materi, tapi soal-soal saja. Kita bahas sambil saya jelaskan teorinya. Oke, baik. Siapkan kalian untuk mengerjakan, siapkan kertas, alat tulis, nanti ketika soal keluar, nanti kalian saya kasih waktu beberapa menit dulu, nanti baru kita bahas. Ya kita santai saja, tapi tetap serius. Baik. Baik, ada soal seperti ini ya, ada soal seperti ini, kalian cermati. Pedagang kain online memberikan informasi terkait kain yang dijualnya. Informasi tersebut sebagai berikut. Pertama, bahan polyester 100%. Kemudian warnanya hitam, lebar 130 cm, harganya 190.000 per meter, masanya 500 gram. Nah, berdasarkan rincian informasi tersebut, besaran pokok terdapat pada angka berapa? Jadi dari 5 informasi itu, bahan, warna, lebar, harga, dan masa ini, besaran pokok terdapat di yang mana? Maksudnya yang termasuk besaran pokok yang mana?
A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 3 dan 5, D 4 dan 5. Menurut kalian yang mana yang merupakan besaran pokok? Di situ ada polyester 100%, kemudian warna hitam, lebar 130 cm, harganya 190.000 per meter, masanya 500 gram. Dari pernyataan tersebut, mana yang termasuk besaran pokok? Jawabannya C. Ada yang jawab C, Pak ya? Yang jawab C, 20 jawab C. Baik, terima kasih yang sudah aktif menjawab. Dari jawaban kalian terdeteksi banyak menjawab C. Nanti akan kita bahas sama-sama ya. Oke, langsung kita bahas aja. Karena sudah ada yang menjawab, kita bahas. Yang pertama, kalian harus tahu dulu apa yang namanya besaran pokok. Nah, ini besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Oke, jadi besaran pokok adalah besaran yang satuannya itu telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Jadi besaran pokok itu ada 7, harus kalian ingat tuh. Yang pertama adalah panjang, yang kedua massa, yang ketiga waktu, kemudian suhu, jumlah zat, watt arus listrik, intensitas cahaya. Oke, dari pernyataan tersebut, dari 5 informasi tadi yang termasuk besaran pokok adalah lebar 130 cm adalah besaran pokok ya. Ini kan panjang, ya kan? Panjang. Itu termasuk besaran pokok. Kemudian massa 500 gram besaran pokok. Jadi 3 dan 5 jadinya C. Jadi yang menjawab C tadi betul, jawabnya adalah C. Oke, terima kasih yang sudah menjawab C, sudah memahami ini materi kelas 7 ya. Oke, jadi sekali lagi besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan. Ada 7 besaran pokok, harus kalian ingat itu. Nah, sisanya bukan besaran pokok. Misalkan kalau meter persegi itu kan sudah nggak besaran pokok, dia turunan lagi. Kemudian artinya luas ya, luas kan panjang kali lebar, satuannya kan meter persegi. Nah, karena di sana diturunkan dari panjang tadi, perkalian dari panjang dan panjang, artinya bukan besaran pokok lagi, itu besaran turunan. Jadi luas merupakan besaran turunan, volume juga besaran turunan, karena perkalian dari panjang, lebar dan tinggi begitu. Oke, baik, terima kasih sudah menjawab C tadi betul. Nanti yang lain menyusul ya, menjawab dengan betul ya. Oke, baik, ini soal nomor 1 tadi. Selanjutnya adalah soal nomor 2. Nah, ada soal seperti ini. Dina melakukan pengukuran di laboratorium sekolah. Dia mengukur ketebalan suatu plat. Plat itu apa ya? Lempeng baja lah, apa ya namanya? Ya, plat lah. Kemudian alat yang digunakan memiliki ketelitian 0,01 mm. Alat yang digunakan Dino ditunjukkan pada gambar. Nah, ini ada 4 gambar nih. Ada 4 gambar. Kasusnya adalah Dino ini akan melakukan pengukuran benda yang diukur adalah berupa plat. Kalian tahu kan plat ya? Oke, artinya tipis begitu dengan ketelitian 0,01 mm. Jadi ketelitiannya sangat tinggi, 0,01 cm. Ada 4 alat yang ada di sana untuk mengukur ketebalan suatu plat si Dino tadi. Yang tepat dia menggunakan alat yang mana? Nah, yang A itu adalah mistar, yang B adalah rollmeter, yang C adalah jangka sorong, dan D adalah micrometer stroke. Jawabnya yang mana ya? Ada jawaban Pak Sam? Nggak ada yang jawab? DC. Oh, jawabannya bervariasi. DC. Baik, jawabannya bervariasi. Jadi soalnya lumayan bagus. Oke, jadi kita harus bahas satu persatu ya. Kita bahas satu persatu. Nih, kita jelaskan dulu deh. Penggaris dan rollmeter itu memiliki ketebalan 1 mm. Coba kalian perhatikan penggaris. Itu ketebalannya 1 mm ya. Jadi 1 cm ke 2 cm itu kan ada garis-garisnya lagi, ada 10 tuh. Yaitu garis satu stripnya itu 1 mm. Jadi ketelitiannya 1 mm. Itu untuk
penggaris dan roll meter ini sama, tingkat ketelitiannya seperti itu. A dan B ini tingkat ketelitiannya 1 mm. Jadi kalau tingkat ketelitian 1 meter sangat sulit digunakan untuk mengukur plat yang tipis begitu. Jadi akurasinya sangat lemah. Jadi tidak bisa dipakai untuk yang A dan B, nggak bisa dipakai. Kemudian yang C ini adalah jangka sorong. C ini jangka sorong memiliki ketelitian 0,1. Teliti tapi belum sangat teliti. Artinya karena plat itu sangat tipis, jika diukur dengan jangka sorong juga tingkat akurasinya sangat lemah, sangat rendah, sehingga tidak tepat untuk mengukur ketebalan suatu benda atau plat ini. Jadi jangka sorong salah ya, yang C tadi salah. Nah, kemudian yang D adalah micrometer stroke. Micrometer stroke ini sangat teliti sekali dengan ketelitian 0,01 mm. Jadi dengan micrometer stroke ini sangat cocok untuk mengukur benda yang sangat tipis. Jadi ketelitiannya sangat tinggi, 0,01 mm. Karena ketebalan plat itu kan kadang tidak sampai 1 mm ya, kadang di bawah 1 mm, sehingga tidak bisa digunakan alat yang cuma ketelitiannya 1 mm atau bahkan lebih tinggi lagi. Oke, jadi dari keempat alat tersebut, si Dino harus menggunakan yang micrometer stroke, karena micrometer stroke mengukur dengan ketelitian yang cukup tinggi, yaitu 0,01 mm. Jadi jawabnya adalah D. Jadi jawabnya adalah D. Oke, saya kasih apresiasi yang tadi menjawab D ya. Oke. Di materi kelas 7 masih. Oke, saya lanjutkan soal berikutnya. Ini masih pengukuran lagi. Pengukuran diameter bola dapat terlihat seperti pada gambar di bawah ini. Nah, ini mikrometer scope ya. Ini skalanya seperti ini. Hitunglah diameter bola di bawah ini. Nah, seperti ini. Kalian perhatikan ini. Ini ada skalanya 0, 1, 2, 3, 4. Seterusnya di sini juga ada seperti itu. Nah, kalau alat itu menampilkan seperti ini, pertanyaannya berapakah ini yang diukur adalah diameter bola ya. Pertanyaannya berapa diameter bola tersebut kalau alat itu menunjukkan skala seperti ini. Saya ulang lagi ya. Berapa diameter bola ketika alat yang digunakan untuk mengukur diameter bola tersebut menunjukkan skala seperti ini. Berapa diameternya? Bagaimana cara membacanya maksudnya? Bagaimana cara membaca alat ini? Ukurannya berapa? Oke, silakan kalian pikirkan dulu sejenak atau buka buku lagi yang berkaitan dengan pengukuran. Nanti ketika saya jelaskan masih nyantol begitu, tidak blank begitu. Oke, silakan kalian amati atau kalian cari informasi yang lain terkait pengukuran menggunakan micrometer scope ini. Oke, saya kasih waktu 1 menit ya. 4.30. 4.30. Ya, 4,3 jawabannya. Saya ambil pensil dulu ya. 4,3 mm, 4,3. 4,3. Ada satu yang tidak. Sobat kalah. Berapa Pak? Ulang kata. 4,3. Jawabannya semua seperti itu. 4,3 ya. Ya. Oke. Dan jawaban pasti. Kita cek lagi, banyak kan menjawab 4,3. Oke, kita cek ya. Kita bahas sama-sama. Oke, terima kasih yang sudah aktif menjawab. Kita bahas. Nah, ini skala ya, saya salah ketik. Maaf ini salah ketik. Skala tetap. Nah, perhatikan di sini, ini skala tetapnya ini. Yang ada di sini 0, 1, 2, 3 ini skala tetap. Ini skala tetap dengan ketelitian 1 mm. Dengan ketelitian 1 mm. Artinya ya kalau 0, kalau 1 mm, kalau 2 mm gitu ya. Ingat, ini skala tetap dengan skalanya milimeter. Kalau menunjukkan angka 3 mm. Kalau angka 2 mm ya. Nah, di sini di skala yang digunakan ini skala tetapnya adalah 4. Artinya 4 mm. 4 kali 1 mm karena ketelitiannya 1 mm di skala tetap ini. Nah, kemudian di sebelah kanan kalian perhatikan itu adalah skala Nonius.
skala Nomius, kalian perhatikan yang berhimpit dengan garis ini ya. Nah ini ada garis yang berhimpit begini. Nah garis berhimpit ini menunjukkan angka 30 di sini. Ini adalah skala Nomius tadi, angka 30. Nah angka 30 di sini dengan ketinggian 0,01 mm. Dengan ketinggian 0,01 mm. Artinya kalau dia menunjukkan angka 30, jadi di sini 30 dikali 0,01 mm. Hasilnya 0,3 mm. Saya ulang ya, kita. Di sini ada dua skala, ya. Yang sebelah kiri adalah skala tetap, yang sebelah kanan adalah skala Nomius. Ini harus kalian pahami dulu alat ini. Ya, saya ulang. Sebelah kiri itu skala tetap, yang sebelah kanan adalah skala Nomius. Skala tetap dengan ketelitian 1 mm. Nomius 0,01 mm. Nah, ketika di sini menunjukkan angka 4, artinya dia 4 mm. Kemudian kita cari yang berhimpit dengan garis ini. Ternyata dia menunjukkan angka 30. Nah, angka 30 ini dikalikan 0,01 karena ketelitiannya 0,01 mm. Hasilnya 0,3 mm. Nah, hasilnya skala tetap ditambah dengan skala Nomius. Skala tetap ini tadi ditambah dengan skala Nomius. Artinya 4 mm ditambah dengan 0,3 mm. Berapa? 4,3 mm. Oke, tepat sekali jawaban yang menjawab 4,3 mm tadi. Oke, terima kasih yang sudah menjawab tadi 4,3 mm. Oke, mungkin masih ada yang bingung. Oke, saya ulang sekali lagi supaya kalian tidak bingung. Yang sudah menjawab terima kasih, yang belum saya ulang lagi. Di mikrometerskop ada dua skala, ya. Yang pertama adalah skala tetap, yang kedua adalah skala Nomius. Skala tetap ini ketelitiannya 1 mm. Nomius 0,01 mm. Nah, kita lihat di sini menunjukkan angka 4 yang paling kanan, yang berhimpit, yang paling ujung ini angka 4. Artinya dia skala tetapnya 4. 4 dikali 1 mm. Kenapa 1 mm? Karena ketelitiannya 1 mm. Hasilnya 4 mm. Yang skala tetap. Ya, sekarang skala Nomius yang berhimpit garis ini yang mana? Ternyata di sini menunjukkan angka 30. Ingat, di Nomius itu ketelitiannya 0,01 mm. Sehingga 30 ini dikali 0,01 mm. Berapa hasilnya? 0,3 mm. Nah, untuk hasil keseluruhannya tinggal menjumlahkan skala tetap ditambah dengan skala Nomius. 4 ditambah 0,3 mm. Hasilnya 4,3 mm. Ya, oke. Saya rasa sudah cukup jelas. Tadi sudah banyak yang menjawab 4,3, artinya di antara kalian sudah banyak yang paham. Baik, ini soal berikutnya lagi. Baik, ini ada soal. Tentukan hasil pengukuran pada gambar di atas dalam satuan sentimeter. Yang diminta satuannya sentimeter ya, satuannya sentimeter. Ini skala apa ini? Ini alat apa yang digunakan kalau menunjukkan angka skala seperti ini? Ini jangka sorong ya, ini jangka sorong menunjukkan angka skala ini. Nah, berapa? Ayo tentukan pengukuran. Kalau kita mengukur menggunakan jangka sorong, skala yang ada pada alat seperti itu, seperti tampilan ini. Nah, berapa kira-kira panjang dari benda yang diukur tadi? Ya, kalian jawab lagi. Saya kasih waktu 1 menit lagi untuk kalian coret-coret lagi. Ya, silakan kalian coret-coret. 10,02 10,02 22. Oke. Ada. Paling banyak 10,02. Oke. Baik, makasih Pak Sam. Oke, sudah ada yang menjawab nih. Oke, baik. Kalian masih aktif mengikuti. Ada dua jawaban yang beredar di antara kalian. 10,02 dengan 10,22. Tapi yang masih banyak 10,02. Baik ya, kita bahas.
Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Yang lain juga ikut aktif ya, yang belum menjawab silakan coba terus. Nah, kalau nggak bisa akan kita bahas sama-sama. Baik, saya ulang lagi. Ini adalah jangka sorong. Kita mengukur menggunakan jangka sorong. Kita mengukur benda menggunakan jangka sorong. Kemudian skala yang ada di jangka sorong menunjukkan angka seperti ini. Angka seperti ini. Kemudian berapa sih hasilnya kalau jangka sorongnya menunjukkan skala seperti ini? Kita pelajari sama-sama. Ini pembahasannya. Kita lihat pembacaan skala utama. Sebenarnya seperti tadi ya, ada skala utama, ada skala nonis tadi seperti yang di micrometer stroke. Ini kurang lebih sama. Nah, ini skala utamanya berapa? Nah, kalian perhatikan ini. Yang paling ujung yang berhempetan dengan 0, yang paling dekat dengan 0. Ini skala utama ya, saya ulang lagi supaya lebih jelas. Yang ini, yang di atas ini adalah skala utama. Kemudian yang di bawah ini adalah skala Nonius atau skala Vernier. Atau skala Nonius sering kita kenal, atau istilahnya sering kita pakai adalah skala Nonius. Ini skala utama dan ini skala Nonius, ya. Skala utama menunjukkan angka 10 cm. Ini yang sangat berhimpit atau yang paling dekatan dengan skala Nonius ini adalah 10 cm. Oke. Jadi skala utamanya 10 cm. Oke, di sini saya kasih keterangan angka 10 persis berseberangan dengan angka 0 pada skala Vernier di sebelah kanannya. Artinya skala utamanya yang berseberangan di sini. Kemudian pembacaan skala Nonius atau Vernier ini adalah, nah kalian perhatikan dari sini yang berhimpit yang mana? Garis yang paling berhimpit. Kayak gini ya, saya ulang lagi yang skala Nonius. Artinya kan gini. Ini 10. Ini 10,1. 0,2, 0,3 dan seterusnya sampai 11, gitu ya. Yang bawah skala Nonius ini adalah 0. Berarti di sini 1, selanjutnya 2, 3, 4 dan 5 dan seterusnya. Ya, skalanya seperti ini. Artinya angkanya nggak dicantumkan di sini. Tapi kita bisa membaca bahwa di sini angka 1, di sini angka 2 dan seterusnya. Di sini angka 15, di sini angka 10,5 gitu, tapi tidak dimunculkan. Yang dimunculkan seperti ini. Oke ya, saya ulang lagi, skala utamanya 10, kemudian kita cari yang berhimpit. Yang berhimpit, artinya berhimpit itu garis yang di skala utama dengan yang garis yang di skala Nonius itu mepet, berhimpit, lurus begitu. Nah kita lihat, yang lurus yang mana di antara ini? Nah ternyata yang di sini, baris kedua, artinya ya angka kedua di sini, baris kedua ini. Oke ya, jadi di sini 0,02 ya, artinya 0,02 karena tingkat ketinggian seperti itu. Skala utama 10, kemudian di sini 0 yang berhimpit di angka 2, artinya 0,02, maka hasil pengukuran dari skala di atas 10 ditambah 0,02 cm. Ini satunya cm, jadi sama dengan 10,02 cm. Ya, jadi yang menjawab 10,02 cm betul. Banyak yang menjawab 10,0 cm. Oke, baik. Jadi ingatan kalian masih bagus, pemahaman kalian masih bagus. Ini di materi kelas 7 kalian masih ingat dengan baik, menjawab dengan betul soal ini. Bagi yang belum bisa, saya ulang sekali lagi. Yang belum bisa, silakan kalian simak sekali lagi supaya lebih paham, semua paham. Ya, ini jangka sorong. Ada dua skala utama dan skala Nonius seperti tadi. Skala utamanya ada di atas ini. Oke, yang paling berseberangan atau yang paling dekat dengan skala Nonius adalah 10, artinya skala utamanya 10. Kemudian yang skala Noniusnya, silakan kalian yang berhimpit garisnya. Ini tidak, ini kan yang berhimpit, ini tidak berhimpit, dan semuanya tidak berhimpit. Yang berhimpit cuma yang ini, artinya 0,02 di sini, ini angka 2 di sini. Artinya 0,02 cm. Nah, tinggal jumlahkan saja, skala utamanya 10, skala Noniusnya 0,02, jadi kalau dijumlahkan 10,02 cm. Oke ya, jadi seperti itu. Oke, terima kasih yang sudah menjawab betul. Kita lanjutkan soal berikutnya.
Perhatikan hasil timbangan dengan neraca Ohaus 3 lengan berikut. Skalanya seperti ini. Massa benda yang timbang adalah titik. Oke, jadi ini neraca Ohaus ya. Kalian masih paham, masih ingat ya neraca Ohaus, timbangan lengan begitu. Timbangan lengan, kadang ada yang 4 lengan, ada yang 3 lengan. Nah, ini yang saya munculkan di sini adalah timbangan Ohaus yang 3 lengan, seperti ini. Ketika kita menimbang sebuah benda, timbangannya menunjukkan seperti ini. Nah, pertanyaannya berapa massa benda yang ditimbang dengan skala seperti ini? Oke. Jawab sudah. 456,5. 456,5 sama semua jawaban. Baik, sudah paham semua ini orang mana ya? Oke, baik. Sudah banyak menjawab ya, kalian cepat menjawabnya. 456,5. Ingat satuannya ya, satuannya Pak Sam, gram ya. Tidak ada satuannya. Nah, ingat satuannya jangan. Oke, satuannya harus ingat nih. Jangan sampai ketinggalan. Satuannya harus ingat. Nanti kalian bisa menghitung tapi satuannya ketinggalan ya sama aja, salah. Oke ya, saya ulang lagi. Ini adalah neraca Ohaus. Timbangan 3 lengan. Sebenarnya ada 4 lengan. Tadi yang saya munculkan adalah 3 lengan. Berapa massa benda yang ditimbang? Oke. Nah, kita lihat lengan pertama. Lengan pertama itu ini. Lengan pertama menunjukkan angka 400 gram. Nah, ini 400 gram. Ini mudah sebenarnya, tinggal jumlahkan saja. Lengan kedua menunjukkan angka 50. Artinya yang diukur adalah 50 gram. Lengan ketiga menunjukkan angka, nah ini ya, 6,5 ya. 6, karena di tengah-tengah sini 6,5 gram. Jadi berapa massa benda yang ditimbang? Massa benda yang ditimbang adalah total dari ketiga lengan ini. Total dari ketiga lengan ini. Artinya 400 ditambah 50 ditambah 6,5 gram. Hasilnya adalah 456,5 gram. Ya, tepat sekali kalian tadi menjawab 456,5 gram. Oke, tepat ya? Saya ulang sekali lagi bagi yang belum bisa. Ini neraca Ohaus untuk alat digunakan untuk menimbang, untuk mengetahui massa suatu benda, ya, untuk mengetahui massa suatu benda. Neraca Ohausnya ada yang 4 lengan, ada yang 3 lengan. Pada prinsipnya sama, nanti tinggal menjumlahkan antara lengan-lengan itu. Ya, yang lengan 1 menunjukkan angka 400, artinya 400 gram. Ingat satuannya ya, tadi banyak yang nggak ada satuannya. Lengan kedua menunjukkan skala 50, artinya 50 gram. Ingat gramnya. Lengan yang ketiga menunjukkan 6,5 gram. Nah, berapa hasil timbangan ini? Masanya berapa? Nah, tinggal menjumlahkan antara lengan 1, lengan 2, dan lengan 3. 400 ditambah 50 ditambah 6,5 gram. Totalnya 456,5 gram. Jadi massa benda yang ditimbang tadi 456,5 gram. Ya, saya apresiasi yang menjawab dengan betul tadi. Yang lain tetap berlomba-lomba untuk menjawab yang betul. Oke, lanjut soal berikutnya. Percobaan berikut dilakukan untuk memperkirakan massa jenis suatu benda. Setelah ditimbang, benda dimasukkan ke dalam gelas ukur. Tentukan massa jenis benda tersebut. Oke, perhatikan gambar ya. Perhatikan gambar. Ini sebuah percobaan. Ya, ada percobaan. Yang pertama adalah dia menimbang benda. Kita tidak tahu bendanya apa ya. Kita diminta untuk mencari massa jenis benda tersebut. Massa jenis benda tersebut berapa? Pertanyaannya kan begitu. Nah, kita timbang dengan skala seperti ini. Pertama kita timbang, kemudian benda itu kita masukkan ke dalam tabung yang awalnya berisi 300 ml. Ketika benda itu dimasukkan, kemudian
benda bertambah menjadi 500 mm. Pertanyaan, berapa massa jenis benda tersebut? Oke, silakan. Saya kasih waktu 1 menit. Silakan kalian coret-coret untuk menjawab. gram. 1,25 Gram sentimeter kubik. gram per sentimeter 1,25 gram ada 1,25 gram per sentimeter kubik. per sentimeter. Halo. Oke, baik. 1,25 gram per sentimeter kubik. Ingat ya satuannya ya. Massa jenis. Kalian harus paham dulu massa jenis. Massa jenis ini adalah massa dibagi volume kan. Massa dibagi volume. Oke. Massa dibagi volume. Oke. Kemudian kita lihat di sini. Benda tersebut ditimbang dengan massa 250 gram. Oke, jadi diketahui massa benda tersebut, kita nggak tahu bendanya ya, kita nggak tahu bendanya. Tapi kita timbang bendanya 250 gram. Jadi massa atau M itu sama dengan 500. Nah ini, dari hasil penimbangan diketahui massa benda M-nya adalah 250 gram. Ini hasil timbangannya. Dari gelas ukur diketahui volume benda. Jadi sebelum dimasukkan benda tadi, volume benda tadi 300 ml. Nah, ketika benda dimasukkan ke gelas ukur, ternyata air akan bertambah menjadi 500 ml. Jadi berapa penambahan airnya tadi? Penambahan skalanya tadi. Ternyata penambahannya 200 ya. 200 ini dari 500 dikurangi 300 ml. Artinya benda tersebut volumenya 200 cm kubik. Ya, saya ulang. Jadi benda yang dimasukkan tersebut, yang ditimbang tersebut mempunyai volume 200 cm kubik. Nah, dengan demikian massa jenis itu adalah atau rho ya, massa jenis itu adalah massa dibagi volume. Jadi massanya ketika kita timbang 250 gram, volumenya setelah kita ukur 200 cm kubik. Nah, berapa massa jenisnya? Ya, tinggal bagi aja 250 dibagi 200, hasilnya 1,25 gram per cm kubik. Ya, tepat sekali ya menjawab 1,25 tadi ya. 1,25 gram per centimeter kubik. Perhatikan satuannya gram per centimeter kubik. Gram ini adalah massanya, centimeter kubik ini adalah satuan dari volume. Memang rumus massa jenis adalah massa dibagi volume. Jadi dihasilkan 1,25 gram per centimeter kubik. Oke, baik ya. Kalian sudah bisa menjawab, artinya materi kelas 7 masih kalian ingat, masih kalian pahami dengan baik. Oke, saya lanjutkan soal berikutnya. Oke, soalnya begini, saya bacakan, kalian simak, kalian coret-coret hasilnya. Besti ingin membuat mainan kapal air dari benda-benda yang tidak terpakai. Ya, Besti ingin membuat mainan kapal air dari benda-benda yang tidak terpakai, barang bekas. Ia menemukan benda-benda yang dirasa dapat mengapung di air. Ia menemukan benda-benda di sekitarnya itu yang dia duga bisa mengapung di air. Kemudian ia menimbang dan mengukur volume benda tersebut. Dan data pengukurannya tampak dalam tabel berikut. Nah, ini. Jadi dia menemukan 4 benda. Anggaplah namanya P, benda 1, benda 2 I, benda 3 R, benda 3 S. Masanya masing-masing 200 gram, yang P tadi. Yang I adalah 400 gram, yang R 250 gram, dan S 450 gram. Oke, kemudian volume dari benda P tadi 100 cm kubik.
pendaki volumenya 500 cm3, benda R 200 cm3, dan benda S 300 cm3. Ini hasil pengukurannya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah benda mana yang paling sesuai dijadikan bahan mainan kapal air ini? Ya. Benda mana dari PQRS tadi yang sesuai kalau dijadikan kapal air? Yang mana ini? Silakan, 1 menit saya kasih waktu untuk kalian menjawab. Ya. Oh, jawabannya B, Pak. B ya. Nah, Oke. Saya yang menjawab B. Baik. B atau I. Oke, kita bahas sama-sama. Ini ngomongin Mas kata soal benda nih. Ya. Fungsinya apa? Benda. Oke, pengecohnya nggak ada ya. Oke, baik, kita bahas. Ternyata soalnya terlalu mudah ini. Oke, kita pahami dulu ya. Kita pahami dulu kalau artinya benda yang mengapung di air adalah artinya massa jenis benda tersebut lebih kecil daripada air. Jadi konsepnya itu. Jadi benda yang massa jenisnya lebih kecil daripada air. Konsepnya itu. Kalian tahu sendiri ya bahwa massa jenis air itu adalah 1. Artinya nanti dari keempat benda ini mana yang massa jenisnya kurang dari 1. Itu ya benda yang paling sesuai dijadikan mainan kapal air. Oke, kita baca. Nah, dari tabel ini kita hitung massa jenisnya adalah ini. Jadi massa jenis sudah tahu tadi ya, massa jenis ya. Massa dibagi volume kan. Nah, ini massanya 200, volumenya 100, jadi massa jenisnya 2 gram per centimeter kubik. Yang Q, massanya 400, volumenya 500, jadi massa jenisnya 400 dibagi 500, 0,8 centimeter kubik. Yang R, massanya 250, volumenya 200, berarti massa jenisnya 1,25 cm3. Yang S itu massanya 450 gram, volumenya 300 cm3, maka massa jenisnya 450 dibagi 300 berapa? 1,5 cm3. Nah, dari hasil massa jenis ini ada satu yang massa jenisnya kurang dari 1, yaitu di Q, yaitu jawabnya adalah B. Ya, betul sekali ya, jawabnya B. Saya ulang, konsepnya adalah supaya bisa mengapung itu massa jenis dari benda tersebut harus kurang daripada 1, karena massa jenis air itu adalah 1. Ketika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis air, maka benda itu akan mengapung. Tapi kalau massa jenisnya lebih besar, dia akan tenggelam. Tapi kalau massa jenisnya sama dengan air, maka benda tersebut akan melayang-layang. Gitu ya, konsepnya seperti itu. Jadi dari keempat benda tersebut ada satu yang mempunyai massa jenis kurang dari 1, yaitu benda Q. Sehingga benda Q tersebutlah yang cocok, yang paling sesuai dijadikan mainan kapal air. Ya, baik ya. Baik. Waktu 3 menit lagi. Mungkin hari ini kita cukupkan sekian. Oke, jadi saya ingatkan kembali tugas-tugas ulangan masih tetap saya buka, masih saya kasih kesempatan, silahkan kalian cepat-cepat untuk menyelesaikannya. Oke, baik, hari ini mungkin sampai di situ. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.